Nah, kita ke informasi selanjutnya ini. Menteri Agama Fahrul Razi membantah adanya informasi penghentian visa umroh Indonesia. Bahkan dalam waktu dekat, Indonesia akan memberangkatkan 1 kloter jemaah umroh. Sementara sebuah travel umroh di Matraman, Jakarta Timur telah menunda pendaftaran jemaah umroh terkait adanya informasi penghentian visa tersebut. Informasi pemerintah Arab Saudi yang menghentikan sementara visa umrah bagi jemaah asal Indonesia menjadikan travel umrah di kawasan Matraman, Jakarta Timur ini menunda sejumlah pendaftaran jemaah. Kendati tidak mengalami kerugian, travel tetap berharap penerbitan visa umrah kembali dibuka agar jemaah bisa segera menunaikan umrah ke Tanah Suci Mekah. Visa umroh sebenarnya sedang ada perbaikan sistem, jadi memang kita tunggu beberapa hari ini, 1-2 hari ini mudah-mudahan sudah bisa normal kembali. Sementara di hadapan anggota dan pimpinan Komisi 8 DPR RI Rabu siang, Menteri Agama Fahrul Razi mengakui pemerintah kecolongan atas adanya 13 jemaah umrah asal Indonesia yang berangkat pada tanggal 1 dan 3 November terkonfirmasi positif COVID-19. Selama 3 kali keberangkatan umrah di tengah pandemi COVID ini hanya 1 keberangkatan, yakni pada tanggal 8 November yang seluruh jemaah negatif COVID-19. Sementara 13 orang yang positif pada keberangkatan 1 dan 3 November telah dipulangkan usai dikarantina di Arab Saudi dan sebagian masih dalam proses penyembuhan. Dalam raker dengan agenda penyelenggaraan ibadah umrah dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan agama Islam di Gedung Nusantara II DPR ini, Menak juga menepis adanya informasi yang beredar bahwa buntut dari 13 jemaah umroh Indonesia tersebut menyebabkan Arab Saudi menghentikan pemberian visa umroh bagi Indonesia. Belum ada pengumuman resmi sih ya, tapi menurut informasi ada penangguhan sementara sampai dengan tanggalnya juga nggak pasti, tapi insya Allah setelah tanggal 20 kita sudah ada peluang lagi untuk ngirim umroh. Memang itu tidak ada pernyataan secara tertulis, itu nggak pernah ya, tapi ada informasi bahwa ditangguhkan sementara. Selain evaluasi umroh, raker yang dihadiri langsung dan daring ini juga membahas rencana haji 2021. Hingga saat ini pemerintah Indonesia belum melihat adanya tanda dari pemerintah Arab Saudi untuk membuka haji pada tahun 2021. Don Vito Samarta, Kiki Maidila, dan Dedi Sunandar melaporkan dari Jakarta. Alhamdulillah, ini kayaknya pernyataan Menteri Agama jadi kabar baik ya untuk calon jemaah umroh Indonesia. Tapi ini Ustadz melihat kondisi pandemi yang masih belum berakhir gitu ya. Kayaknya kita juga harus bersabar begitu ya sebagai umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan umroh ya Ustadz. Ya kalau menurut saya ya, karena ada dalil tentang maqasid syariah di mana hifz ad-din itu ya perlindungan terhadap agama dengan perlindungan hifz an-nafs ya, perlindungan terhadap jiwa, itu prioritasnya lebih ke perlindungan terhadap jiwa. Jadi intinya apalagi umroh ini kan sunnah ya, jadi kita menurut saya ketika kondisinya masih belum bisa terkendali, ini kan masalahnya virus COVID-19 ini belum bisa terkendali. Dan inilah yang masih berbahaya sebetulnya. Karenanya kita harus menahan diri sampai insya Allah terkendali. Kalau sudah terkendali seperti virus-virus yang lain, seperti misalnya gini, virus influenza misalnya ya gitu ya, atau cacar air misalnya, kan itu sudah terkendali. Kalau dulu kan influenza juga sampai orang bisa meninggal dunia. Dan juga virus cacar air sama. Tapi kalau sudah terkendali, sudah ada vaksin atau obat atau bagaimana mengendalikannya, insya Allah lebih aman. Nah, disinilah kaidahnya jika kita itu la darara wala dirara itu jangan kita membahayakan orang lain, juga jangan membahayakan kepada diri sendiri. Jadi intinya insya Allah tahan ya sampai di waktu yang tepat, dan ketika waktunya tepat ayo bersegera berumroh dan berhaji gitu. Nah, karenanya intinya saya ingin bahwa yang namanya ibadah jangan juga kita jadi bernafsu gitu ya. Ibadah ini mestilah dengan keikhlasan dan ketaatan, jangan dengan nafsu. Jadi jangan sampai sudahlah biarinlah saya mau umroh saja nggak apa-apa, mati mah di tangan Allah. Nah jangan seperti itu ya. Kita wajib untuk hifz an-nafs tadi, bagaimana melindungi yang namanya kehidupan atau menjaga yang namanya jiwa. Jadi kira seperti itu insya Allah. Intinya adalah bersabar dan juga ikhtiar untuk menyelamatkan jiwa satu sama lainnya.